Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga BRPT, keempat MDKA, kelima Antam, keenam Inco, ketujuh Tins, dan ke-8 Pegas. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, tapi kemudian dia rebound ya, naik 0,437% ke harga 6.096. Transaksi hari ini cukup lumayan besar di 13,12 triliun. Asing hari ini net buy di 69 miliar. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISG walaupun tutupnya masih di bawah 6100 tapi bagus ya. Ini bisa dikatakan juga candle ya doji atau hammer ya. Ekornya panjang dan dia cuman retest trendline uptrendnya ini dan kembali rebound. Sayangnya gap kurang ditutup ya. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya besok ada potensi rebound. Nah, kalau mau bagus, besok ISG harus tutup di atas 6.120 ya. Sekitaran 6.120 kalau dia bisa tutup di atas itu ada peluang bagus. Semoga seperti skenario Agustus ISG menguji resistennya 6.250. Nih, gap ini akan ditutup. Semoga di bulan Agustus. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Bagi yang sudah pegang saham yang tadi buy on weakness, buy on support ya hold aja sahamnya selama masih profit, jangan sampai kehilangan profit ya. Caranya ya dengan pasang trailing stop. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 1,63% ke harga 480. Kalau dilihat transaksi asing, Medco ini terus di net buy bahkan dari awal bulan Juli tanggal 9 ya, terus net buy, tapi sayangnya sahamnya terus turun. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Ya secara teknikal Medco memang kurang bagus karena juga sudah di bawah 500 dan juga ini terindikasi double top. Jadi target penurunan Medco itu 440 sampai 400. Jadi apakah bisa spekulasi baik? Ya kalau kondisi seperti ini terlalu beresiko ya, karena bisa aja technical rebound, pullback biasa terus dia turun lagi. Ini tadi dia coba retest 500, gagal breakout, dia turun lagi. Nah, di 465 itu ada gap yang seharusnya itu kemungkinan besar ditutup karena Medco sudah dekat dengan 465 dan potensi penurunannya itu bisa sampai, kalau dilihat histori sebelumnya itu 450 dan 400. Jadi untuk Medco wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu yang belum cut loss, masih pegang harga atas, wait and see aja, jangan terus di approach down. Kalau masih di bawah 10% ya hold aja. Kalau di 20% ya tunggu Medco ini kalau skenario-nya dia turun dulu ke 450 ini. Nah, ini baru bisa coba nyicil approach down-nya ya. Nggak usah maksa untuk mendekati harga terlalu bawah karena bisa aja dia nanti turun lebih dalam. Nah, dengan kondisi dengan approach down itu ya harus siap rugi waktu. Apakah Medco bisa balik? Harusnya masih bisa. Yang penting sabar karena Medco juga sahamnya berfundamental bagus. Jadi ya nggak masalah. Cuman ya itu siap rugi waktu. Itu aja. Jadi seperti itu untuk Medco. Medco ini kalau mau aman ya nunggu dia kembali ke atas 550. Kalau udah confirm di atas 550 ini aman. Medco bakal naik lagi ke atas dan ada pembalikan arah. Ini kan dia masih downtrend. Bahkan ini strong downtrend. Nah, jadi seperti itu. Dihindari dulu lah kalau bisa. Dan lihat EMA 20-nya aja garis ungu ini jauh. Dan sangat tajam mengarah ke bawah. Dan sudut kemiringannya ini lebih 45 derajat. Jadi seperti itu. Untuk Medco kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang di hari ini ditutup di harga 260. Terkoreksi 0,76%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal,
Elsa ini lebih menarik kalau saya lihat dari Medco kan masih turun tajam. Nah, untuk Elsa dia sideways dan bergerak ini di range harga supportnya 254 dan resistennya 280. Nah, kuncinya Elsa ini untuk pembalikan arah ya harus confirm breakout minimal 280. Tapi kalau mau lebih bagus harus confirm breakout 300, bakal ada pembalikan arah atau bullish reversal untuk Elsa. Dan apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya, kalau masih mau coba ya, yang penting disiplin cut loss, harus siap rugi nih. Cut lossnya cukup dalam juga nih. Supportnya itu kan ada di sekitaran 250 sampai 255. Ya, cut lossnya di 245 atau 246. Target profitnya 280. Nih, risk rewardnya 1:1 ya. Tapi dengan kondisi sideways seperti ini, kalau memang dia mau sideways, jadi ya ada peluang naik minggu ini ya. Targetnya ya dia akan sideways di range harga supportnya 254 dan resistennya 280. Jadi seperti itu. Dan Elsa ini juga masih strong downtrend, masih di dalam downtrend channelnya. Ya kalau breakdown 250, potensi besar akan turun ke 220. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, kalau dilihat indikator MACD memang sudah membentuk golden cross, juga membentuk bullish divergence, sudah crossing. Sayangnya ini dia nggak mampu kemarin breakout di tanggal 23 Juli, 26 Juli ya. Resisten 280. Dan ini dia lagi di area support dan membuat candle doji. Lihat besok. Kalau market mendukung bisa rebound ya bagus. Coba aja kalau mau spekulasi buy, tapi ini disclaimer. Seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRPT yang hari ini ditutup naik 7,21% ke harga 1040. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT diakumulasi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, BRPT cukup bagus. Akhirnya BRPT ya bisa dikatakan kembali bullish karena sudah di atas EMA 200-nya, garis merah ini. Dan juga BRPT sudah confirm breakout dari pola Bollinger Wedge-nya dan juga area konsolidasi di 920 resisten. Sekarang dia di 1000. Nah, kuncinya support terdekatnya 1000. Jadi untuk pergerakan ke depannya itu BRPT bisa aja di range harga ini. Supportnya 1000 dan resistennya 1100. Kalau mau coba spekulasi buy jangan di harga sekarang. Tunggu dia retest ini 1000 baru spekulasi buy, dan target selanjutnya itu 1050 sampai 1100. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kalau dia nanti jebol 1000 cut loss, misalnya jebol 980 pas di EMA 200-nya ini cut loss saja dulu karena ada potensi dia turun nge-retest area konsolidasinya itu di 920 930. Jadi ke sini dia akan retest. Jadi mending wait and see dulu, nanti buyback di bawah. Nih, kalau Bapak Ibu beli di area 1010 atau 1020, cut loss-nya kan cuman sekitar 2,5% sampai 3%. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, itu resikonya bisa cut loss sekitar 9,8%. Tapi kalau Bapak Ibu money manajemennya bagus, siap dengan cut loss di maksimal misalnya satu trade itu 10%, bisa juga nggak pakai cut loss di bawah EMA 200-nya ini ya, tolerir sampai bawah sampai 920. Kalau jebol ya udah cut loss di 10%, tapi risk rewardnya nggak masuk ya. Ya hampir-hampir sama lah, 1:1. Dan kalau nantinya BRPT ini confirm breakout 1000, harusnya targetnya ini dihapus. Kalau melihat histori sebelumnya nih kan, target BRPT itu 1000 support dan resistennya 1200, jadi 200 poin. Jadi potensi profit itu 20%. Jadi seperti itu. Untuk BRPT aman bagi Bapak Ibu yang sudah pegang dari daerah bawah ya, hold aja. Sekarang saatnya untuk BRPT kembali bullish. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dengan Ichimoku juga udah di atas awan. Jadi aman ya. BRPT tinggal dia coba koreksi dulu. Lihat koreksinya di mana. Kalau dia retest 1000 ini baru bisa, kalau mau baru spekulasi buy. Jadi seperti itu. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas juga makin tinggi. Volume makin meningkat karena
BRPT masuk dalam LQ45 ya, kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Untuk BRPT kita langsung saja ke saham kelima. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,36% ke harga 2.890. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA malah sedikit diakumulasi oleh Credit Suisse. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA juga aman karena MDKA ini kan masih konsolidasi atau sideways di range harga. Supportnya 2.850, resistennya 3.000 sampai 3.100. Jadi dengan kondisi seperti ini ya, ini kesempatan untuk spekulasi buy bagi Bapak Ibu yang pemula yang masih bingung juga memilih saham, ya tinggal seperti ini. Ini trading plan saya ya, tapi nggak harus sama, dan ini disclaimer on. Nih, kalau Bapak Ibu mau coba besok beli ya untuk dipakai trading, tinggal jebol 2850 cut loss, bisa cut loss tolernya sih 2800, bisa cut loss di 2780 pas di bawah EMA 60-nya garis hitam ini, dan target profitnya itu tarik sampai 3.100 ya. 3.000 juga boleh. Risk rewardnya 1:1 ke 3.000, dan kalau dia ke 3.100 1:2 risk rewardnya. Jadi ini menarik, dan harusnya ya MDKA mempertahankan supportnya 2850 karena dia udah sideways ini dari Juni. Jadi hampir 1,5 bulan dia sideways, tinggal nunggu momentum dia breakout. Ya harus siap cut loss, kalau jebol 2.800 dia akan mengarah bisa turun lebih dalam. Jadi seperti itu ya. Namanya trading ya harus punya trading plan. Jangan sampai nyangkut gara-gara nggak mau cut loss, berharap naik tapi dibawa turun terus. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Antam yang hari ini ditutup terkoreksi 0,39% ke harga 2.510. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal, saya mau lihat dulu harga nikel. Harga nikel cukup bagus, hari ini rebound naik tipis 0,5%. Ya lihat penutupan nanti malam, kalau bisa tutup di atas 1.500 sih makin bagus. Dan juga nikel sudah all time high ya. Dia ini juga strong uptrend. Nah, kalau dilihat dari technical Antam ini reject dari EMA 60 garis hitam, dan juga ya seperti saya bilang waktu analisa sebelumnya kan, kalau jebol 2.500 nih dia mengarah ke 2.400. Skenario-nya juga Antam ini ya paling-paling kalaupun nggak mampu breakout 2.680, dia bergerak di range harga ini aja konsolidasinya ya. Supportnya 2.400 dan resistennya 2.680. Nah, dengan kondisi seperti ini, karena Antam membuat candle hammer dan ekornya cukup panjang, hampir lebih dari 3 kali body, besok ada peluang rebound. Targetnya masih sama ya, terdekat 2.600. Kalau mampu lewat, dia uji resisten yang cukup kuat di 2.680. Kalau dilihat dari indikator MACD, memang sudah membentuk dead cross, tapi belum tajam, dan bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Saat koreksi 2 hari volume kecil, ada peluang tetap ya. Kalau besok Antam nih rebound, ya akan cross ke atas lagi MACD-nya. Jadi seperti itu untuk Antam. Kalau saya lihat ya masih ada peluang dia lanjut uji resisten minggu ini. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Inco yang hari ini ditutup terkoreksi 1,81% ke harga 5.400. Kalau dilihat transaksi asing, Inco ini terus di net buy bahkan dari awal bulan Juli. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya ya. Secara teknikal, Inco membuat candle doji di dalam candle hari sebelumnya ya. Ini bisa dibilang candle inside bar. Tetap ada peluang Inco besok atau minggu ini kembali menguji resistennya 5.575 karena juga Inco hari ini turun dengan membuat gap. Jadi potensi besar juga menutup gap di 5.500 untuk besok. Jadi seperti itu untuk Inco. Nah, kalau mau bagus Inco ini ya harus confirm breakout 5.575. Kalau dia mau confirm breakout,
targetnya 6.750 karena ini kan terindikasi double bottom, neckline-nya di 5.575. Kalau ini tarik ke atas ya sekitaran ini harusnya target kenaikannya, cuman kesana kan ada prosesnya naik turunnya, nggak langsung 2-3 candle langsung jeb naik ke atas ya. Jadi seperti itu. Dan juga Inco banyak gap di atas, di 5.800 ada gap, di 6.285 juga ada gap. Jadi peluangnya itu ditutup kalau Inco nanti confirm breakout. Semoga di bulan Agustus. Seperti itu untuk Inco. Kita langsung saja ke saham ke-7. Ada TINS yang hari ini ditutup naik tipis 1,2% ke harga 1.685. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga cukup bagus. TINS akhirnya mantul dari supportnya 1.600. Sempat offset di tanggal 28 Juli, tapi kemudian di tanggal 29 dia rebound, dan ini dia sudah mendekati area resistennya 1.700. Kalau itu mampu dilewati, potensi besar minggu ini targetnya 1.800 diuji. Jadi seperti itu untuk TINS. Apakah bisa spekulasi buy? Ini sudah harga pertengahan, cut loss-nya cukup dalam, sekitar 8%, target profit 7%. Kalau Bapak Ibu mau seperti itu trading plan-nya ya silahkan aja beli. Tapi kalau mau wait and see juga nggak masalah, tunggu aja dia koreksi. Jadi seperti itu. Untuk TINS, indikator MACD memang masih membentuk golden cross, bercat di atasnya juga terbentuk, volume 3 hari biasa aja naiknya ya, karena naiknya memang tipis-tipis, 1,83%, 1,2% ya. Masih belum banyak lah volumenya. Tinggal nunggu nih. Kalau dia nanti bisa breakout 1.800, kemungkinan bisa rally juga TINS. Jadi seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Pegas yang hari ini ditutup naik 1,53% ke harga 990. Kalau dilihat transaksi asing, terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas ya masih di area support, cuman ya kalau saya supportnya 1.000. Nah kalau nantinya Pegas bisa tutup di atas 1.000 ya bisa untuk spekulasi buy lagi, atau kalaupun mau coba spekulasi buy tapi ini saham lagi sideways, ada potensi dia masih bergerak sideways di range harga supportnya 1.000 sampai 990 dan resistennya 1080 dan 1100. Jadi tinggal seperti ini aja trading plan-nya ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Kalau saya cut loss saja kalau turun dari 960, target profit 1080 sampai 1100. Jadi 11% cut loss-nya cuman tadi 3,4%. Cut loss saja kalau jebol 955. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari indikator MACD memang masih membentuk golden cross, tapi kan garis birunya ini mengarah ke bawah, mulai menyempit. Dan saat rebound hari ini juga Pegas volume kecil, kecuali besok bisa tutup di atas 1.000 ya bagus untuk Pegas. Jadi seperti itu untuk Pegas. Pegas ini kalau dilihat masih strong downtrend, cuman mulai sideways, dia masih bertahan di area supportnya 1.000 sampai 990. Kalau itu dijebol ya siap-siap ke 900 untuk Pegas ya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.